Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, asal sekolah SMA Negeri 10 Bulukumba, organisasi Sentratim. Adapun judul dongengnya akan saya bawakan berjudul Sauri Gading. Selamat menyaksikan dan selamat menjadi saksi. Sauri Gading. Alkisah. Di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Latogek Langit, atau lebih dikenal dengan panggilan Raja Luwu Batara Latu. Sang raja mempunyai 2 orang istri, yaitu satu dari golongan manusia biasa bernama W.O. Kusinin dan satu lagi berasal dari bangsa jin. Dari perkawinannya dengan W.O. Kusinin melahirkan bayi kembar emas, yakni laki-laki bernama Sauri Gading dan perempuan bernama Wetenriabeng. Menurut ramalan Batara Guru, ayah Raja Luwu, kelak Sauri Gading dan Wetenriabeng akan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal, menurut adat setempat, seseorang sangat pantang menikahi saudara kandung sendiri. Agar tidak melanggar adat tersebut, Raja Luwu pun membesarkan kedua anaknya secara terpisah, yakni Wetenriabeng dibesarkan di atas loteng istana sejak masih bayi. Waktu terus berjalan. Sauri Gading tumbuh menjadi pria yang gagah dan tampan, sedangkan Wetenriabeng tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Sayang, kedua anak kembar tersebut belum saling mengenal. Suatu hari, Sauri Gading diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Ternate. Dalam perjalanan, ia mendapat kabar dari seorang pelayan bahwa ia mempunyai saudara kembar perempuan. Sauri Gading pun tersentak kaget mendengar kabar tersebut. "Apa katamu? Aku mempunyai saudara kembar perempuan?" Gumam Sauri Gading heran. Pulangnya dari negeri Ternate, ia langsung mencari saudara kembarnya. Tak pelak lagi, ia langsung jatuh cinta dan berniat untuk menikahi adiknya. Raja Luwu yang mengetahui kabar kerajaan istana terbongkar pun marah dan segera memanggil putranya untuk menghadap. "Wahai putraku, mengharap pendamping hidup untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang perlu, tapi perlu kamu ketahui, menikahi saudara kandung sendiri adalah pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika adat ini dilanggar, bencana akan menimpa negeri ini," bujuk Raja Luwu Batara Latu. Namun, bujukan ayahandanya tidak menyurutkan niat Sauri Gading untuk memperistri adiknya. Akhirnya, Sauri Gading mengalah ketika Wetenriabeng mengatakan bahwa di negeri Cina, penonton, bukan negeri Cina di Tiongkok, melainkan di daerah Ternate, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka mempunyai sepupu bernama Wecudai, yang wajah dan perawakannya sama benar dengan Wetenriabeng. "Bang, pergilah ke negeri Cina. Di sana kita mempunyai saudara sepupu. Ayahanda pernah bercerita bahwa aku dan Wecudai pada tinggal di belah dua," kata Wetenriabeng. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Wetenriabeng memberikan sehelai rambut, sebuah cincin dan gelang kepada Sauri Gading, seraya berkata, "Bang, jika rambut ini tidak sama panjangnya dengan rambut Wecudai, gelang dan cincin ini tidak cocok di pergelangan dan jarinya, aku bersedia menikah dengan abang," kata Wetenriabeng. Untuk berlayar ke negeri Cina, Sauri Gading harus
menggunakan kapal yang terbuat dari kayu rengi raksasa untuk dibuat perahu. Keesokan harinya, berangkatlah Saurgading ke hulu Sungai Sakda. Setibanya di sana, ia langsung menebang pohon tersebut. Pak, pak, pak. Namun anehnya, walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah, pohon itu tak kunjung tumbang. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, kembalilah Saurgading ke hulu Sungai Sakda. Setibanya di sana, ia langsung menebang pohon tersebut. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Pohon itu tak kunjung tumbang. Hal aneh ini terjadi secara 3 hari berturut-turut. Hal itu membuatnya putus asa dan memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya pada malam hari, terlihat secara diam-diam pergi ke hulu Sungai Sakda. Setibanya di sana, ia langsung menebang pohon tersebut. Hombalah, hombalah, hombalah. Sungguh ajaib. Dengan sekali kebasahan, pohon itu langsung tumbang dan langsung berubahnya menjadi perahu layar yang siap mengarungi samudra luas. Keesokan harinya, kembalilah Saurgading ke hulu Sungai Sakda. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pohon rengi raksasa yang kunjung tumbang kini telah berubah menjadi perahu layar yang siap mengarungi samudra luas. Hai, siapa yang melakukan semua ini? Gumam Saurgading heran. Tidak ada gunanya aku memikirkan siapa yang melakukan semua ini. Yang pasti, aku harus segera pulang mempersiapkan perbekalan yang akan aku bawa ke negeri Cina. Pungkasnya seraya pulang ke istana. Setelah mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa ke negeri Cina, berangkatlah Saurgading dengan sejumlah pengawalnya. Dalam perjalanan, ia mendapat hantaman badai serta serangan para perompak. Namun, berkat izin Tuhan yang Maha Kuasa, ia berhasil melalui rintangan tersebut. Setibanya di negeri Cina, ia langsung menuju istana kerajaan Cina. Ia terkagum-kagum melihat kecantikan Wei Chudai dan mengirim lamaran untuk melamarnya. Lamaran pun diterima oleh keluarga kerajaan. Namun sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, Wei Chudai ingin melihat siapa calon suaminya tersebut. Suatu hari, utusan tersebut mendekati perahu Saurgading yang tengah bersandar di pelabuhan. Utusan tersebut pun ketakutan melihat wujud pengawalnya yang dikiranya orang-orang biadab. Wei Chudai pun mendengar kabar tersebut berniat untuk membatalkan pernikahannya. Saurgading yang mengetahui kabar tersebut pun segera menghapus penyamarannya dan memakai pakaian kebesarannya dan menghadap Raja Cina. Ampun baginda, perkenalkan Ananda Saurgading, putra Raja Luhu Batara dari Sulawesi Selatan.
cincin dan gelang kepada Raja Cina, seraya menceritakan kejadian yang dialaminya sehingga ia dapat berada di negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Raja Cina terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, sekarang aku percaya bahwa putra dan saudaraku itu dulu ayahmu pernah bercerita bahwa ia mempunyai anak kembar yang mana wajah dan wajah putrinya sama benar dengan putriku, Wei Cudai." Raja Cina pun segera memanggil putrinya, dan tak beberapa lama putrinya pun datang. "Ada apa gerangan ayahanda memanggil Ananda?" "Ketahuilah putriku, bahwa yang menamarmu beberapa hari lalu adalah saudara sepupumu, namanya Sawarigadi. Ayah dan ayahanda bersaudara dengan ayahnya. Namun untuk membuktikan itu, kamu coba cocokkan ini." Ternyata gelang dan cincin tersebut cocok di pergelangan lehernya. Rambutnya sama panjangnya dengan rambut Wei Tentriabeng. "Bagaimana putriku? Apakah kamu bersedia menerima lamaran Sawarigadi untuk mempererat tali silaturahmi kita dengan keluarga Sawarigadi di Sulawesi Selatan?" "Baik, ayahanda. Jika ayahanda merestui, Ananda bersedia menikah dengan Sawarigadi," kata Wei Tentriabeng dengan tunduk malu-malu. Sawarigadi pun bahagia mendengar jawaban Wei Cudai. Begitu pula dengan Raja Cina. Pesta pernikahan dilangsungkan secara 3 hari berturut-turut. Segenap rakyat Cina turut berbahagia. Setahun setelah menikah, Wei Tentriabeng dan Sawarigadi dikaruniai seorang putra bernama Lagaligo. Namun kebahagiaan tersebut tidak terasa cukup bagi Wei Cudai. Ia sangat ingin bertemu dengan ibu dan ayah mertuanya. Suatu hari ia membujuk Sawarigadi, tapi Sawarigadi menolak karena ia telah bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya lagi di negeri Lu. Namun akhirnya ia mengalah ketika istrinya mengatakan, "Pak, sudah lama kita menikah. Aku sangat ingin bertemu dengan ayah mertua." "Tidak, itu tidak mungkin. Aku telah bersumpah tidak akan menginjakkan kaki lagi di negeri Lu." "Pak, kumohon, ini adalah harapanku padamu." "Baiklah Dinda, aku akan memenuhi keinginanmu." Keesokan harinya, berangkatlah sepasang suami istri ke negeri Lu. Sorong sari piseantan ripanau ribiring kasih. Setelah bertahun-tahun di negeri Lu, terdengarlah kabar bahwa di negeri Cina berkembang agama Islam. Sawarigadi berniat untuk memerangi ajaran tersebut. Ia memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan agama tersebut. Namun apa yang terjadi? Bukannya memerangi ajaran tersebut, justru pengawalnya memeluk agama tersebut. Bahkan sebagian dari pengawalnya pulang ke negeri Lu untuk mengajaknya memeluk agama tersebut. Karena kecewa dengan pengkhianatan pasukannya, Sawarigadi bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya lagi di negeri Lu. Keesokan harinya berangkatlah sepasang suami istri tersebut ke negeri Cina. Namun apa yang terjadi? Kapal yang mereka tumpangi karam di tengah laut. Konon pasangan suami istri tersebut menjadi